Terpergok saat hendak mencuri, komplotan pencuri spesialis alat bangunan babak belur dihajar massa. Beruntung aksi massa di Sidoarjo, Jawa Timur ini bisa dihentikan polisi sehingga nyawa para pelaku bisa diselamatkan. Warga dan polisi berupaya mengevakuasi 4 pelaku pencurian yang gagal saat akan beraksi di Desa Bajar Kemuning, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Keempat pelaku diduga spesialis pencuri alat bangunan yang biasa beraksi di jalanan. Petugas yang berpatroli membawa para pelaku ke puskesmas setempat untuk mendapat perawatan medis sebelum diperiksa di Mapolsek Sedati. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah sering mencuri alat bangunan di sejumlah tempat, namun baru kali ini aksinya diketahui oleh warga. Usai diperiksa, keempat pelaku ternyata berasal dari Tembok Dukuh dan Pesapen, Surabaya. Terpidana korupsi mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, Kamis kemarin bebas murni setelah menjalani 10 tahun masa penahanan di Balai Pemasyarakatan Bandung, Jawa Barat. Mantan Wali Kota Bandung, Dada Rosada, dinyatakan bebas murni setelah menyerahkan surat masa cuti yang telah habis ke Balai Pemasyarakatan Bandung. Setelah menerima surat bebas murni dari Kepala Bapas Bandung, mantan narapidana suap hakim itu pun sempat menyapa awak media. Dada dihukum 10 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan atas kasus korupsi dana bantuan sosial. Dada terjerat kasus korupsi dana bansos tahun anggaran 2009-2010 sebesar 6 miliar serta menyuap hakim yang menangani perkaranya. Selain Dada Rosada, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik juga menghirup udara bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat melalui program cuti menjelang bebas. Mantan Menteri era Presiden SBY diwajibkan melapor selama masa cuti menjelang bebas. Jero Wacik dilarang bepergian ke luar negeri selama masa cuti dan wajib lapor minimal 1 kali dalam sebulan ke kantor Bapas Bandung. Jero Wacik divonis 4 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan, serta membayar kerugian 18,7 miliar rupiah. Pada Oktober 2016, Mahkamah Agung memperberat hukuman Jero Wacik menjadi 8 tahun penjara. Pemirsa, puluhan koruptor dinyatakan bebas bersyarat dan resmi menghirup udara bebas. Ada yang bebas murni, namun sebagian besar bebas bersyarat karena dianggap berkelakuan baik. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM merilis 23 narapidana kasus korupsi yang mendapat surat keputusan pembebasan bersyarat. Para koruptor ini resmi menghirup udara bebas sejak Selasa kemarin. Pembebasan bersyarat ini disebut-sebut telah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Persyaratan itu berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, dan secara waktu telah memenuhi persyaratan, sudah melewati 2/3 masa pidana atau minimal 9 bulan. Itu sudah memenuhi persyaratan semua. Syarat ini untuk siapa? Semua narapidana yang memenuhi persyaratan itu semuanya diberikan remisi. Jadi bukan hanya tipikor. Tipikor ini hanya sebagian kecil untuk diberikan remisi. Beberapa koruptor yang bebas bersyarat diantaranya mantan jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki telah dibui selama 2 tahun usai terbukti menjadi maklar kasus agar terpidana korupsi Joko Chandra bisa lolos dari hukuman penjara dengan mengajukan peninjauan kembali. Pinangki awalnya divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun kemudian vonis tersebut disunat Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 4 tahun penjara. Selain itu, mantan Gubernur Banten Ratu Atut Hosiah juga resmi keluar dari bui. Atut sebelumnya dipenjara 9 tahun akibat terjerat kasus suap Pilkada Lebak dan korupsi pengadaan alat kesehatan. Tak hanya Pinangki dan Atut, mantan Gubernur Jambi Zumi Zola juga resmi bebas bersyarat. Sebelumnya, Zumi mendekam di balik jeruji besi sejak 2018 lalu. Zumi Zola terbukti menerima gratifikasi dan memberi suap untuk memuluskan RAPBD Jambi.
Mantan Menteri Agama sekaligus koruptor dana haji Surya Dharma Ali dan mantan Hakim Konstitusi penerima suap Patrialis Akbar juga mendapat keberuntungan bebas bersyarat. Mereka keluar dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat sejak Selasa kemarin. Tim Liputan iNews melaporkan. KPK tetapkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng serta 2 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua. Dari nilai kontrak senilai 46 miliar rupiah, kerugian keuangan negara mencapai 21,6 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Mimika Eltinus Omaleng sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan gereja di Kabupaten Mimika, Papua. KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yakni Martin Sawi selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mimika dan Teguh Anggara selaku Direktur PT Waringin Megah. Akibat perbuatan para tersangka, Neraga dirugikan 21,6 miliar rupiah dari nilai kontrak 46 miliar rupiah. Sebenarnya pokok yang kita sampaikan adalah dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa berupa pembangunan gereja King Mi Mile 32 di Kabupaten Mimika sebenarnya. Untuk kepentingan penyidikan, Eltinus akan ditahan selama 20 hari di rutan KPK Pomdam Jaya, Guntur. Sementara untuk 2 tersangka lainnya belum ditahan. Eltinus Omaleng ditangkap penyidik KPK saat menghadiri rapat umum pemegang saham di sebuah hotel di kota Jayapura, Rabu pagi. Sempat terjadi adu mulut antara Bupati Mimika dengan tim penyidik KPK yang hendak membawanya. Namun akhirnya, Eltinus dibawa ke markas Komando Brimob Polda Papua. Bupati Mimika Eltinus Omaleng ditangkap KPK dengan dugaan penyelewengan anggaran pembangunan gereja King Mi di Mile 32 Mimika. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan emak-emak menolak direlokasi dari rumahnya di Desa Pertibi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Mereka mencoba menghalangi petugas dan terlibat saling dorong. Kericuan terjadi saat eksekusi dilakukan petugas Satpol PP terhadap warga dari rumahnya di Desa Pertibi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Protes dilakukan warga yang sebagian besar adalah emak-emak. Mereka menolak direlokasi dari rumah yang akan dijadikan lahan usaha tani untuk para pengungsi Gunung Sinabung. Warga menilai rumah tersebut diberikan sebagai fasilitas perusahaan terhadap mereka karena telah bekerja puluhan tahun. Ternyata PDIJ mau mengusir dan menggusur mereka dari rumah yang selama ini mereka tempati sebagai fasilitas karyawan. Padahal kita tahu Pak Sani, Pak Surbakti belum jelas statusnya, apakah masih karyawan, apakah sudah di PHK. Karena sampai saat ini tidak ada bukti mereka sudah di PHK. Mereka berharap pemerintah setempat mengkaji ulang kebijakan ini agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hedriansyah, iNews melaporkan. Ruang Subditgakum Ditpol Airut Polda Sulawesi Tenggara meledak pada Kamis pagi. Akibat peristiwa ini, 4 rumah warga rusak. Warga Jalan Bayangkara, Bahari, Kota Kendari dikejutkan dengan 3 kali ledakan yang terjadi pada pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Tim Inafis Polda Sulawesi Tenggara menggelar olah TKP untuk mengetahui pasti penyebab terjadinya ledakan. Ruangan yang meledak merupakan tempat penyimpanan barang bukti seperti bom ikan dan bahan minyak. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Meledak pertama, kayak itu triplek itu yang dipukul Pak. Saya kira orang baku ini toh, diam-diam saja. Dan keduanya itu kayak disiram pasir begitu tadi di atas rumah. Ketiganya meledak besar nih, terbongkar sapunya pintu. Saya keluar nih Pak, begitu. Di sana kan tempatnya barang bukti ya, itu bisa jadi ada bom ikan ataupun BBM atau apa ya. Nanti tinggal kita lihat apa hasil daripada tim Inafis yang menjadi penyebab. Instruksi Presiden untuk pemberantasan mafia tanah dikawal DPR RI. Kewenangan Pro Justia Kementerian untuk mengulas itu, bagaimana untuk mengatasi mafia tanah ini. DPR RI berkomitmen untuk mengawal instruksi Presiden Joko Widodo mengenai pemberantasan mafia tanah. Melalui institusi terkait, pemerintah diharapkan dapat menuntaskan persoalan mafia tanah yang marak di Indonesia dengan mendorong kewenangan Pro Justisia untuk Kementerian ATR BPN. Apresiasi diberikan untuk penangkapan mafia tanah yang telah dilakukan oleh Polri, serta mendukung langkah DPR yang telah membentuk panja untuk pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Kami di Komisi 2 berkomitmen akan mengerahkan seluruh kewenangan konstitusional yang kami miliki, pengawasan, legislasi, dan penganggaran untuk lubangnya di pengukuran ulang pada saat sebelum diterbitkan sertifikat itu diketahui apakah di lokasi sudah ada yang menempati atau tidak. Hanya itu. Dimulai dari situ. Pertanyaan kita, berani nggak Pak Adi ini memberantas mafia korporasi besar? Ini yang belum. Sebuah lembaga riset merilis hasil survei nasional terbaru tentang peluang Capres 2024. Dalam simulasi dua nama, Ganjar Pranowo unggul dibanding Anies Baswedan. Calon, khususnya terutama Anies mendapat... Lembaga riset Syaiful Mujadi Research and Consulting melakukan survei secara tatap muka pada 5 hingga 13 Agustus 2022. Hasilnya pada kelompok pemilih yang mengetahui Ganjar dan Anies, Ganjar mendapat dukungan 56,4%, unggul signifikan atas Anies Baswedan yang mendapat dukungan 32,4%. Ganjar juga unggul dalam simulasi survei 3 nama dengan tambahan Prabowo Subianto. Pada kelompok yang mengetahui 3 tokoh tersebut, Ganjar mendapat 44,6% dukungan, sementara Prabowo 25,7% dan Anies 21,7%. Yang bersaing dalam pemilihan presiden adalah Anies melawan Prabowo. Tetapi tadi ya, kalau yang bersaing adalah Ganjar, itu Anies terlihat berat menghadapi Ganjar, dan ini konsisten dengan paparan kita di awal bahwa Anies likability-nya di bawah Ganjar Pranowo.